Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa IMTV Podcast on TV, TV digital kembali menjumpai Anda. Dan tayangan ini bisa Anda simak di TV digitalnya di IMTV dan di akun YouTube officialnya IMTV Jawa Tengah. Dan pada kesempatan kali ini suatu momen yang luar biasa, ya kan? Kenapa? Karena lagi-lagi saya menghadirkan sosok muda, aktif, cerdas, leadershipnya juga keren, dan ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif leader masa depan kita. Amin. Ya, langsung saja kita perkenalkan Mas Jubai. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Jubai? Sehat selalu, bahagia selalu. Aktif. Yang penting bahagia, gembira, Sehat. nah, sehat. Lama dan, tidak jumpa ini Mas Jubai. Ya ini jumbanya lewat medsos dan Instagram dan sebagainya, saya ngikuti gitu Mas Iya. Agung. Mas Jum, Ya. lama kita tidak berjumpa, mungkin bisa Ya. diupdate kegiatan yang Mas Jum hari ini lakukan apa aja? Ya, pada prinsipnya keberadaan kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia tentunya harus memiliki kontribusi yang aktif, produktif untuk lingkungan kita, masyarakat kita. Kalau kita berada di Kota Semarang, ya Kota Semarang kita. Sehingga hal inilah yang membuka ruang dan ruang kepada siapapun untuk berkiprah, sebagaimana tagline Semarang itu kan bergerak bersama membangun kota. Nah, inilah yang harus senantiasa kita angkat dan semangatkan bersama, gelurkan bersama, karena Semarang ini kan harus bersatu, karena Semarang menjadi sebuah tolak ukur kemajuan dan perkembangan di Jawa Tengah, maka Semarang harus bisa menjadi prototipe dan menjadi contoh. Ya, Mas Jum ini kan Ya. kalau saya kenal aktif di berbagai organisasi, belum disebutkan, Ya. tapi salah satunya mungkin di FKSB, salah satunya, Ya. mungkin banyak yang lain ya. Iya, iya. Sebenarnya ormas ya, kalau kita mengenal ormas di Semarang itu, kalau teman-teman ke Sebangpol kemarin mengatakan tuh ada ratusan, Ya. benar ya? Ya, ya. Ada ratusan ormas di Kota Semarang. Nah, masyarakat mungkin ada yang belum tahu Mas Jum. Ya. Sebenarnya ormas ini urgensi kehadirannya apa sih? Ya, terima kasih. Jadi keberadaan ormas itu kan kalau didasarkan pada Undang-Undang Ormas ya, yang tahun 2013 kemudian diperbaharui di 2017 dan termasuk kemarin sudah ada peraturan pemerintahnya. Ini kan memberikan ruang bahwa masyarakat ini diberikan kebebasan untuk berkumpul, diberikan kebebasan berserikat, diberikan kebebasan untuk berpendapat. Nah, dengan membentuk sebuah kelembagaan ini. Nah, tentunya keberadaan ormas yang ada itu tentunya diharapkan mampu memberikan kontribusi. Jadi tidak hanya sekedar geruda-geruduk. Kalau istilah bahasa yang disebutkan oleh sebuah ormas yang ada di Semarang, bagaimana dari sebuah kerumunan menjadi sebuah pergerakan. Inilah ya. Jadi tidak hanya geruda-geruduk, tidak hanya kumpul-kumpul, tapi dari sebuah kerumunan menjadi sebuah gerakan. Karena ormas ini sebuah gerakan, tentunya punya pergerakan-pergerakan, punya program-program yang memiliki dampak manfaat, baik manfaat untuk dirinya, manfaat untuk lingkungannya, manfaat untuk kota, negara, dan dunia seisinya. Nah, inilah fungsi keberadaan kita. Nah, di Semarang ini ada, kalau didasarkan catatan di Kesbangpol kan ada 300-an sekian, tapi pada hakikatnya sebenarnya lebih banyak yang tidak tercatatkan di Kesbangpol, itu mungkin bisa aja sampai 400-an. Bahkan kalau misalnya ya, karena dalam Undang-Undang Ormas itu kan yayasan itu juga masuk dalam sebuah perkumpulan, sehingga kalau itu kumpul semua itu bisa menjadi 1.000 bahkan 2.000, karena betapa banyak yayasan yang ada di Kota Semarang. Wong yang bergabung di Kota Semarang, yayasan yang bergabung di ormas saja kan sudah ada. Itu pun kan belum tersosialisasi secara masif kan, kalau yayasan itu ternyata juga sebuah perkumpulan ormas juga sebenarnya kan. Nah, tentunya kita harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Kita tidak hanya bangga terhadap jumlah banyaknya ormas, tapi ketika kualitasnya juga tidak ada. Tidak selalu yang jumlah banyak Ya. itu Nah, berkualitas. betul, maka kita harus imbangkan antara kuantitas jumlah ormas yang banyak. Nah, di Semarang ini unik.
kekuatan ormas yang dengan latar belakang. Jadi Semarang ini merupakan kota yang sangat ramah terhadap ormas, karena semua kekuatan itu ada wadahnya. Kekuatan majelis-majelis antar agama ada, namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Terus kemudian kumpulan dari komunitas suku, ras, etnis ada, namanya FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Terus yang kepemudaan ada, namanya KNPI. Kemudian antar ormas ada, namanya FKSB, Forum Komunikasi Ormas Semarang 1. Nah, seluruh kekuatan yang dibangun sinergisitas antara kekuatan masyarakat dengan pemerintah ini selama ini juga cukup baik. Jadi seringkali saya katakan bahwa ormas ini bukan sebagai oposisinya pemerintah, tapi ormas sebagai mitra aktif dan produktifnya pemerintah. Apa artinya? Kalau sebagai mitra aktif dan produktif, kita juga harus berperan. Ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat, tidak benar, maka ormas harus mengingatkan. Tapi kalau ada program-program yang baik dari pemerintah, maka kita support, kita dukung. Nah, itulah fungsi sinergisitas ormas. Jadi tidak sedikit-sedikit ormas dalam tanda petik yang merecoi, nyari kesalahannya, tapi ujung-ujungnya apa? 86, gitu. Tapi bagaimana kita produktif, aktif dan produktif? Pemerintah punya anggaran dengan APBD-nya yang cukup lumayan lah dibandingkan kabupaten kota yang lain, dan itu termasuk apa? Untuk pembangunan kota Semarang. Nah, pembangunan di kota Semarang itu ormas sekarang punya andil untuk bisa ikut dan bisa ikut merencanakan. Maka kalau kita beri masukan kepada ormas-ormas, jangan sedikit-sedikit mengharapkan hanya hibah, tapi ada peluang lain. Apa? Satu, fasilitasi. Kedua, swaklola. Nah, ketika hibah, nah kalau swaklola itu apa? Swaklola ini adalah perencanaan bersama antara ormas dengan pemerintah, merancang bersama untuk membutuhkan kegiatan apa, untuk kemajuan ke pembangunan di kota Semarang, kemudian kita laksanakan bersama. Kalau fasilitasi, ada program pemerintah, terus kemudian menggandeng ormas. Terus ada yang hibah itu bantuan pemerintah, langsung diberikan uang gelondangan kepada pemerintah. Nah, ini kan peluang-peluang ini kadang-kadang tidak semua ormas itu mendapatkan informasi. Maka hal inilah harus kita juga aktif. Maka mitra aktif, mitra produktif. Karena pemerintah itu yang diurusi itu banyak dan berbagai lini. Nah, maka kan tidak semuanya terjangkau oleh pemerintah. Nah, disitulah ruang-ruang di mana pemerintah tidak bisa menjangkaunya, maka disitulah kekuatan ormas bisa masuk. Ya, tapi sebentar Mas, pemerintah ini kan tentu juga ingin ada garansi ya dari teman-teman ormas. Tidak serta-merta misalkan saya mendirikan ormas langsung bisa mengakses hal-hal itu dari bantuan. Nah, sejauh mana Mas Jum melihat garansi ya dari teman-teman ormas ini bahwa ketika mendapatkan akses fasilitas itu semua itu bisa istilahnya apa ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan dalam bahasanya profesional gitu. Kira-kira gimana? Betul. Jadi memang kan gini, semua itu kan ada aturan mainnya. Jadi dana-dana pemerintah yang dimitrakan kepada ormas, baik itu melalui hibah, swaklola maupun fasilitasi, adalah benar-benar untuk kepentingan organisasi dan kemasyarakatan, bukan untuk kepentingan pengurus ormas atau kaitannya ya. Kan sudah ada ya pakunya dan sudah ada aturan mainnya, bahkan LPG-nya juga deritik seperti itu ya. Jadi misalnya anggaran ini untuk apa, itu kan tidak bisa diselewengkan untuk beli apa yang tidak ada di dalam anggaran. Dan ini memang harus sama-sama punya komitmen. Pemerintah juga punya komitmen sesuai dengan amanah undang-undang, memberikan pemberdayaan, pendampingan, dan pembinaan kepada ormas. Ormas pun punya komitmen bagaimana juga turut membangun bagaimana kota Semarang, bagaimana ketatanegaraan ini juga lebih baik dengan kontribusi tersebut. Mas Jum tadi menyampaikan terkait pembinaan ormas. Sejauh mana di kota Semarang Mas Jum
apa ya, pembinaan ormas-ormas yang ada, baik yang newcomer Ya. atau yang sudah senior? Ini juga menarik di Kota Semarang. Jadi satu-satunya se-Indonesia ormas yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pemerintah pembina terbaik ormas itu adalah Kota Semarang. Jadi di tahun 2017-2018 itu Pemkot Semarang itu mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, yakni sebagai pembina terbaik ormas yang ada di Kota Semarang dan guyup rukun kondusif. Nah, bahkan diawali juga Semarang itu telah melaksanakan namanya Ormas World, Ormas Expo, dan itu belum pernah dilakukan di se-Indonesia, bahkan dunia pun belum. Ini kegiatan memberikan award ya? Ya, jadi Expo, biasanya kalau Expo itu kan Expo produk, UMKM. Pameran. Tapi ini justru Expo yang kita lakukan itu adalah Expo terkait layanan publik Ormas. Dan ini pertama ya? Pertama kali, mungkin di dunia, pertama kali di Semarang. Sejak tahun berapa itu, Mas? Itu kita buka pertama itu 2017 ketika era Mas Arnas sebagai ketua, saya sebagai sekretaris, itu sudah kita gagas. Terus kemudian ada Ormas World juga, penghargaan terhadap ormas, dedikasi ormas, pengabdian ormas itu juga perlu diapresiasi oleh pemerintah. Ya. Maka itu digagas. Di Semarang itu pun pertama kali di Semarang. Nah, akhirnya diikuti, bahkan Kemendagri itu ada Ormas World, Ormas Expo itu juga mengadopsi dari Kota Semarang. Ini. Nah, sehingga kita patut bangga di Kota Semarang ini yang ormasnya banyak tapi juga kualitas. Mengapa? Kita juga menggencarkan yang namanya Expo Ormas, Ya. karena tidak semua orang itu punya persepsi baik terhadap ormas. Betul. Nah, dengan adanya kita expo-kan, masyarakat datang, kita selalu expo di mall. Mengapa di mall? Nah, kok tidak di lapangan Ya. ini? Karena di mall itulah multi etnis, multi profesi, multi hobi itu kan datang ke mall. Ketika kita tampilkan di mall, orang kan penasaran, itu ada expo apa? Melihat, oh ada Lindu Haji, Pemuda Pancasila, ada Muhammadiyah, NU, LDI, macam-macam itu organisasi. Oh, tahu yang misalnya selama ini kesannya, ormas ini kan ormas yang barang serem. Tapi ketika ternyata ada layanan kemanusiaannya, ternyata ada layanan advokasi hukumnya dan pendidikan dan sebagainya. Nah, sehingga persepsi yang tadinya opininya adalah opini negatif menjadi opini positif terhadap ormas. Nah, inilah yang harus kita bangun dan kita pertahankan di Kota Semarang ini, bahwa ormas ini benar-benar memberikan sumbangsih untuk kemajuan Kota Semarang. Ya, kalau ormas ini kan kadang ada semacam spesialisasi sendiri. Ya, betul. Nah, ini mungkin ada kerangka-kerangkanya Mas, terkait dengan undang-undang ormas yang paling penting kan harus mengikuti atau sesuai dengan Pancasila dan UUD 45 itu garis besarnya ya. Betul. Untuk spesialisasi itu memang diserahkan saja begitu ya, bebas ya. Ya, memang gini, terkait dengan spesialisasi dan fokus kegiatan ini memang kan masing-masing ormas punya lokus sendiri. Tetapi kita di Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu dan Kesbangpol itu membantu membuat namanya zonanisasi ormas didasarkan pada rumpun. Misalnya sampai akhirnya kita temukan kurang lebih 17 ormas yang bergerak dalam bidang pendidikan, dalam bidang keagamaan, budaya, seni, hukum, lingkungan, bahkan ekonomi dan sebagainya, itu sampai kurang lebih 17. Sehingga ketika ini ada potensi juga dan pemerintah cukup terima kasih juga kepada ormas, karena ormas-ormas kalau sudah kita zonanisasikan tersebut bisa kita sinergikan kepada dinas-dinas terkait. Kalau ormas ini bergerak dalam bidang pendidikan, berarti bisa sinergi dengan dinas pendidikan. Kalau ini ada kaitannya budaya, pariwisata, dengan Dispar ya. Terus kalau ini ada kaitannya dengan penguatan ideologi dan sebagainya, dengan Kesbangpol. Jadi tidak semuanya ormas itu lokus mitra fasilitasinya tidak hanya ke Kesbang. Nah, oke. Untuk saat ini itu sudah berjalan atau belum? Atau baru ini kan juga sempat dibahas di dalam sebuah rancangan rancangan Perda Ormas di Kota Semarang. Ya, betul, sepakat itu.
Jadi selama ini karena zonanisasi ormas itu sudah kita rumuskan dan sudah kita sosialisasikan sudah 4 tahun yang lalu. Ketika awal-awal kepemimpinan saya yang periode pertama ini itu sudah kita sampaikan. Anda bergerak dalam bidang apa? Monggo sinergi dengan bidang yang terkait. Bidang hukum dengan biro hukum. Ternyata di biro hukum itu kan juga ada anggaran-anggaran terkait dengan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, ada karena yang tidak paham terkait dengan akses itu, akhirnya sempat silva, dananya ora kanggo, kembalikan ke negara. Gitu ya. Nah, terus misalnya terkait dengan ketahanan pangan, kita ada ormas juga yang bagaimana kedaulatan pangan. Nah, itu Majelis Pemberdayaan Masyarakat misalnya bisa kerjasama dengan ketahanan pangan, bisa kerjasama dengan dinas pertanian. Itu sebenarnya banyak sekali. Nah, ini lebih serius lagi nih Mas. Nah, hal-hal itu mungkin sebagai ada legal standingnya ketika itu ada atau payung hukumnya, mungkin teman-teman ormas akan lebih nyaman ketika berkoordinasi. Nah, untuk saat ini kan belum ada seperti semacam regulasinya atau aturan yang baku yang itu bisa menjadi acuan bahwa ormas ini kalau di Semarang ormas X bisa dengan dinas seperti lokus yang zonasisasi dari Mas Jum tadi. Nah, langkahnya apa Mas Jum kira-kira? Salah satunya kita pendekatan dengan wali kota, pendekatan dengan DPR, bagaimana rancangan Perda Ormas itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Perda Ormas itu bukan untuk membatasi ruang lingkup gerak ormas, tapi bagaimana Perda Ormas itu untuk memaksimalkan peran ormas di dalam sinergisitas antara ormas dengan pemerintah. Ketika ada payung hukumnya, sehingga ormas itu ketika datang ke sebuah dinas itu tidak langsung dikata golek-golek kan gitu. Tapi karena ini sudah ada payung hukum, maka ormas saya bergerak dalam bidang pertanian misalnya, atau bidang lingkungan, iso ke DLH misalnya kan gitu. Nah, itu udah paham, oh ini kita memang aturannya di Perda itu ada. Itu dimungkinkan ya. Nah, kita dorong, dan itu sangat potensial. Karena apa? Ada spesifikasinya terkait dengan kearifan lokal. Dan Semarang ini kearifan lokalnya apa? Bagaimana membangun sinergisitas kekuatan ormas ini, misalnya memiliki ciri khas tertentu di dalam program-program itu kan bisa disinergikan. Nah, maka itu perlu diatur. Termasuk bagaimana wadah berhimpunnya ormas yang selama ini cantolannya adalah Surat Kawat Kementerian Dalam Negeri dan Undang-Undang Ormas. Nah, tapi itu perlu diterjemahkan secara spesifik melalui Perda. Memang di dalam Undang-Undang Ormas itu kan diamanahkan juga bahwa perlu dibentuk wadah komunikasi berhimpunnya ormas. Nah, itu kan harus diterjemahkan juga dengan Perda. Kalau regulasi yang sudah ada dari Kemendagri, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian kalau di tingkat kewilayahan ada Kesbangpol provinsi, daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, ini untuk Perda Ormas yang di Jawa Tengah kan sebenarnya sudah ada. Berarti kalau yang di Semarang ini tinggal, ini saya tebelin lagi ya Mas. Saya tebelin lagi, tinggal untuk mencari bentuk kearifan lokalnya. Betul. Klausul-klausul apa yang nantinya bisa mengakomodir kearifan lokal di situ. Nah, dari DPR sudah mendengarkan itu ya Mas ya. Dan dari FKSB sejauh mana melihat ini kemarin? Kami sudah komunikasi dengan Ketua DPRD dan juga sudah komunikasi dengan Kesbangpol bagaimana rancangan itu, dan kami juga sudah membaca terkait dengan poin-poin gitu yang walaupun masih juga ada kajian akademik juga yang perlu dipertajam gitu. Public hearing juga termasuk nanti public hearing juga perlu dilakukan. Nah, ini kan juga memang sangat dibutuhkan. Karena apa tadi? Keunikan yang ada di kota Semarang itu, semua kekuatan yang ada di Semarang itu cukup kondusif.
ada tadi yang saya sebut ada FPK yang pembauran kebangsaan antar etnis, ada yang antar majelis-majelis agama di situ, ada FKUB, kemudian ada ormas-ormas yang bisa bersatu di situ. Maka kalau ini dikuatkan dengan perda, sehingga ormas ini akan terfokus pada pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak lagi hanya mohon maaf cari kesalahan saja tapi tidak ada solusi. Begitu. Nah, ini Ya. mencari kesalahan dan harusnya kita mengkritik dengan memberikan way out, jalan Betul, keluar, ya. betul, iya. Mas Jum malang melintang di dunia keormasan, Ya. aktivis sudah puluhan tahun ya Ya. barangkali ya. Iya, iya. Kendalanya apa sih Mas Jum? Kalau teman-teman atau yang terjun di dunia keormasan seperti Mas Jum atau yang lain itu biasanya kendalanya apa? Kendalanya di masyarakat kadang-kala ormas itu tidak fokus kepada kegiatan. Jadi misalnya hampir semuanya itu pengennya diayai. Nah, maka memang perlu misalnya kayak PAL gitu ya. PAL itu kan spesifik misalnya terkait apa. Ya, Terus ya. ada yang spesifik terkait dengan anak jalanan. Ya. Ada yang spesifik terkait dengan korban HIV, Ya. pengidap HIV itu ya, anak-anak kecil yang luar biasa. Itu memang perlu ada spesifik. Jadi tidak lagi ormas itu palu gadang. Oke. Apa yang lu mau gua ada, Gua ada, gitu ya. ya. Jadi memang harus ormas itu spesifik. Sehingga kalau ormas ini spesifik, Ada skill ya, skillnya dia ada. itu akan mudah mengkomunikasikan, mudah mengkoordinasikan, dan mudah untuk membagi bagaimana ormas yang banyak itu supaya tidak hanya ormas itu saja yang dapat fasilitas dari pemerintah. Selama ini kan juga kita juga mengkritik kepada pemerintah, jangan sampai fasilitas-fasilitas yang diberikan pemerintah itu hanya berkutat ormas-ormas itu saja yang dalam tanda petik dekat dengan kekuasaan. Jadi mekanisme Ya. untuk menjatuhkan bantuan-bantuan itu Ya. harus dibangun. Harus dibangun dan harus disosialisasikan. Sosialisasi. Jadi selama ini kan banyak ormas juga yang tidak tahu kalau ternyata bisa mengajukan hibah. Oh, ormas bisa mengajukan hibah ketika sudah badan hukum dan sudah berusia 3 tahun. Ya. Nah, lebih dari 3 tahun baru bisa. Nah, kadang-kadang tidak semua ormas tahu. Nantinya hanya minta PL, proyek gitu. Oh, nah, ini pokoknya ya kita boleh lah ikut bekerja, ikut mengerjakan program-program pemerintah, tapi kan harus ada hal-hal yang lebih kreatif. Ya. Tadi belum terjawab secara individu nih Mas Jum, terkait dengan kendala bagi seorang aktivis ormas itu apa biasanya? Waktu, harus Ya. menggunakan waktu atau Ya memang gini, yang namanya ormas itu kan harus ada ya nek cara wong Jawa ki ya pinter, Ya. ya kober, ya benar ya. Ya. Jadi memang bagaimana kita mengelola, membawa gerbong ormas itu, kita juga pinter. Pinter itu asal bukan IQ-nya Ya. tinggi, nilainya komplot, bukan itu. Tapi bagaimana kita itu pinter membedakan mana itu yang benar, mana itu yang salah, mana ini yang membahayakan, mana ini yang tidak membahayakan. Yang kedua, bagaimana kita ini juga di jalur yang benar, artinya ormas-ormas di dalam program-program ini benar-benar pemberdayaan kepada masyarakat. Terus kemudian Kober punya waktu, ormas ini harus digerakkan, harus mencerahkan, harus menggembirakan. Ya. Ya, itu Gerakan mencerahkan, menggembirakan. Menggembirakan. Iya. Ya, itu tadi terkait dengan Ya. apa-apa yang harus disiapkan untuk menjadi atau bergelut di bidang ormas, karena dari namanya aja kan organisasi kemasyarakatan. Kemasyarakatan, ya. Tentu keberpihakannya adalah Ya, kepada masyarakat, Betul. pada bidang-bidang yang Ya. bersentuhan dengan masyarakat. Nah, mungkin untuk closing statement, Mas Jum, ini sudah hampir setengah jam. Ya. Barangkali Oke. ada pesan-pesan, satu mungkin untuk pemerintah, kemudian untuk teman-teman ormas, dan untuk warga Kota Semarang. Ya, terima kasih. Kata kuncinya adalah sinergisitas. Maka mari bersama-sama kekuatan yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia ini, kita bisa bersinergi secara aktif, produktif di dalam membangun Kota Semarang yang lebih baik. Semua ormas punya potensi, semua ormas punya keunggulan, semua ormas punya prestasi, sehingga prestasi, keunggulan, potensi ini mari kita torehkan di dalam bentuk nyata berkiprah untuk bersama-sama membangun Kota Semarang yang semakin bagus. Dan termasuk apa?
bagaimana guyup, rukun, bersatu, itulah harapan yang oleh kita semuanya bagaimana menciptakan situasi kondusif di Kota Semarang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke. Luar biasa Ya. sekali ya pesan dari Mas Cum. Satu lagi dong Mas Cum, kalau Ya. boleh tahu nih. Ya. Mas Cum ini dari muda hingga hari ini ada quote yang dipegang nggak sih? Ada semacam kata-kata sakti yang diyakini nggak sih di bisa Saya ini alumni pondok pesantren di daerah Musi Banyu Asin, Ya. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Dan itu adalah pondok pesantren yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Jadi saya itu dididik dengan cara pondok NU dan besar adalah menjadi pimpinan Muhammadiyah. Ya. Artinya bahwa kita ini tidak boleh membeda-bedakan. Oke. Jadilah diri kita ini yang bermanfaat tanpa menjelekkan orang lain. Jadi maka berani hidup, tidak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Itulah pesan daripada Trimurti yang saya akui. Ya, luar biasa sekali Ya. ini pesan yang disampaikan oleh Mas Cum. Nih teman-teman kameramen, generasi milenial, generasi muda bisa mengambil peran juga, contoh apa yang kira-kira bisa diserap gitu ya. Terima kasih Mas Cum. Siap. Sukses Mas selalu Baik. dalam perjuangan Amin. mencerahkan Ya, amin. Kota Semarang khususnya. Saya Agung Cahyono. Sampai jumpa, ketemu lagi di podcast On TV episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.